Hai teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya ke channelnya Mona Lisa Kania. Alhamdulillah nih Mama Kania ada kesempatan lagi buat bikin video dan upload video terbarunya. Sama seperti video-video sebelumnya ya, jadi video kali ini juga bercerita tentang seputaran kegiatan saya seorang ibu rumah tangga yang memiliki 2 orang anak. Kemudian saya juga sebagai tenaga pendidik di sekolah madrasah alias swasta yang setara dengan SMA. Nah, video pertama tadi itu si kakak Kania ya, dia itu lelap kembali gitu setelah sebelumnya jam 4 subuh dia ikutan keluar dari kamar ya, karena kan saya sama ayah Kania itu gantian gitu sholatnya. Jadi dia itu mungkin terganggu gitu. Jadi dia ikutlah keluar dari kamar, kemudian tidur kembali di ruang keluarga. Kemudian itu si kakak Kania ya udah berangkat sekolah. Jadi alhamdulillah ini pas banget gitu weekend Mama Kania itu nggak ngajar ya. Jadi ini Mama Kania ada waktu lebih gitu di rumah dan Mama Kania pergunakan untuk unboxing gitu. Nah, bagi teman-teman yang sudah follow Mama Kania di Instagram ya, jadi pasti udah tahu gitu bahwa Mama Kania sudah upload tentang botol ini gitu. Ini adalah botol motivasi, kemudian botol rusa. Ini cakep banget teman-teman. Kemudian untuk ukurannya juga lumayan gitu. Yang berwarna pink ini botol motivasi itu 1300 ml atau 1,3 liter. Kemudian untuk botol rusa itu adalah 700 ml. Nah, ini cocok banget ya buat kakak Kania yang sekolah setiap hari itu bawa air minum gitu. Mungkin untuk hari-hari biasa kakak Kania akan saya kasih botol rusa itu gitu. Karena kan itu sudah 700 ml cukup aja insya Allah. Tapi untuk hari Senin kan kakak Kania itu ada pelajaran PJOK ya. Jadi otomatis lebih lelah dari hari biasanya karena olahraga gitu. Nanti akan saya kasih botol yang lebih besar gitu, yaitu botol motivasi ini yang ukurannya 1300 ml. Mama Kania suka banget dengan botol motivasi ini. Selain ada ukurannya juga ada kalimat-kalimat motivasi gitu, atau kalimat-kalimat dalam bahasa Inggris kapan kita harus meminum air putih seperti itu. Ukurannya juga lumayan besar, kemudian motifnya juga cantik, dilengkapi dengan tali panjang ya, sedotan, dan bentuknya itu loh cantik banget gitu. Nah, ini lanjut ya. Jadi setelah saya selesai unboxing paketan botol itu, saya udah mandi, udah beberes juga gitu, dan dedek bayi, dedek Shift itu sudah berhasil saya tidurkan kembali. Kalau nggak salah ini sekitar jam 9 pagi. Kemudian saya lanjut ke dapur ya teman-teman, karena kebetulan hari Jumat gitu biasanya saya nggak masak untuk makan siang. Itu tugasnya ayah Kania untuk cari-cari makanan gitu, entah itu di luar atau nanti dikasih ya sama mertua gitu. Pokoknya untuk hari Jumat biasanya saya nggak masak untuk siang harinya, karena alhamdulillah waktunya itu senggang ya. Jadi saya itu iseng gitu untuk bikin stiker bumbu. Ini tulisan tangan aja ya teman-teman. Ini dari sobekan kertas buku diarinya si kakak Kania gitu. Jadi saya tulis-tulisin sebisanya saya aja gitu. Mohon maaf banget kalau tulisannya itu masih gak bagus gitu. Saya coba-coba aja gitu, hias semampu saya. Kayaknya untuk sekarang ya, untuk bikin video beberes juga saya males gitu ya, karena pengen cepat juga gitu beberesnya. Kan teman-teman juga pada tahu kalau beberes sambil naruh tripod, ngatur-ngaturin kamera itu ribet gitu. Nanti keburu si dedek Shift bangun, kerjaan saya belum beres gitu. Tapi alhamdulillah karena saya garcep gitu ya, nggak pakein tripod, nggak pakein kamera juga, nggak bikin video gitu. Saya ada waktu lagi deh gitu buat bikin stiker bumbu ini ya, stiker bumbu ala kadarnya lah gitu. Yang penting bisa tahu gitu penanda bahwa ini apa gitu bumbunya. Karena tempat bumbunya itu juga dari bekas selai ya teman-teman, dari bekas toples selai maksud saya. Jadi
saya males juga gitu untuk beli atau print ya, untuk stiker bumbu ini, jadi tulis aja gitu. Nah, untuk cara bikinnya ini sudah saya bikinkan video ya untuk tutorialnya, jadi bagi teman-teman yang pengen juga bikin stiker bumbu ala saya gitu, silahkan scroll aja gitu. Untuk kali ini saya jelaskannya itu secara singkat aja ya teman-teman. Jadi saya menggunakan 2 tape atau double gitu ya. Yang pertama itu saya pakai selotip biasa, yang transparan gitu ya, atau lakban transparan gitu, ukurannya pun ukuran kecil gitu, yang harganya itu cuma 1000-an. Kemudian di bagian belakangnya itu saya tempelkan menggunakan double tip ya teman-teman. Fungsi double tip itu untuk merekatkan ke toplesnya, sedangkan fungsi dari selotip ya atau lakban transparan yang berukuran kecil itu supaya nanti tahan air teman-teman. Mungkin kan nanti kita cuci gitu atau kita lap-lap menggunakan tisu basah atau nggak disemprot pakai air sabun sedikit seperti itu insya Allah nggak bakalan luntur. Jadi sudah saya buktikan teman-teman sebelumnya seperti itu di beberapa toples saya gitu. Saya menggunakan stiker bumbu handmade aja gitu, bikinan tangan saya sendiri gitu, jadi saya nggak beli. Cuma bedanya yang dulu-dulu itu saya print teman-teman, sedangkan ini saya tulis tangan biasa aja gitu ya, ala kadarnya seperti itu. Anggap aja ini toples hemat ya teman-teman. Sama sekali saya nggak ngeluarin uang gitu, karena ini toplesnya juga bekas ya, bekas selai. Kemudian stiker bumbunya juga menggunakan kertas biasa aja yang ditulis-tulis. Nah, ini lanjut saya masukin ya teman-teman bumbunya. Ini bumbu sop, kemudian bumbu nasi goreng ya, kemudian bon cabe. Nah, ini biasanya sering banget saya pergunakan gitu, jadi harus saya kasih toples ya, supaya nggak syasetan lagi gitu, biar agak lebih rapi. Nah, alhamdulillah ini sudah saya letakkan kembali ya ke rak bumbunya. Maksud saya ke rak yang bagian sini yang dekat dengan kompor gitu. Nah, lanjut lagi ya ke videonya. Jadi ini setelah saya selesai bikin stiker bumbu, si Dedek Ship juga bangun gitu. Ini jedanya sekitar 2 jam lah gitu dari saya yang bikin stiker bumbu tadi. Dedek Ship tadi itu sudah saya titipkan ke Ayah Kania, jadi gantian beliau yang ngomongin si Dedek Ship gitu. Alhamdulillah si Ayah Kania itu datang ya dari pasar. Setelah sebelumnya saya titipin buat belikan dong gitu bahan-bahan buat bikin kue brownies gitu. Cuma di sini saya bukannya expert gitu ya, bikin kue gitu. Saya bikinnya cuma bikin dari tepung instan aja gitu. Karena untuk mixer saya itu udah rusak gitu. Saya pengennya bikin sesimpel mungkin aja yang tanpa mixer. Dan di sini Ayah Kania belinya 2 ya untuk tepungnya, beliau takut salah gitu. Jadi yang satu pakai mixer, yang satunya enggak gitu. Berarti itu kode ya buat saya gitu, buat beli mixer gitu. Nah, ini alhamdulillah saya dibantuin si kakak Kania, tepatnya sih gerecokin ya, dia itu nggak ngebantuin gitu. Di sini dia cium-ciumin bau telurnya, dia bilang dicium dulu mah gitu, takutnya busuk gitu ya juga ya, saya pikir. Jadi di sini saya masukkan dulu telurnya ke mangkuk yang lain gitu. Setelah saya tahu busuk atau enggaknya, baru saya masukin ke mangkuk yang buat ngeadonnya gitu. Di sini alhamdulillah ya kami quality time. Saya itu kan sekarang posisinya punya dedek bayi ya, maksudnya adik gitu dari kakak Kania, untuk ngejagain kakak Kania full seperti dulu sebelumnya. Saat dia menjadi anak saya satu-satunya itu sangatlah berbeda gitu. Saya belajar sekali bagaimana cara psikologi si anak ini gitu, agar tetap stay seperti biasa gitu, stay tetap merasa diperhatikan gitu, tanpa ada kekurangan satu apapun gitu. Kan sedikit banyaknya pasti ada perubahan sikap dari saya seperti itu, karena kan saya juga full untuk ngomongin si dedek bayi gitu. Sedangkan dari dulu saya itu
ngejagain kakak Kania ini full ya, dari pakaiin baju, bedakin dia, mandiin dia, sampai dia sekarang ini umur 8 tahun gitu. Dan sekarang saya pelan-pelan gitu untuk ngajarin dia bisa lebih mandiri gitu dari sebelumnya. Saya itu sangat pelan-pelan gitu loh sekali supaya mentalnya si kakak Kania ini nggak ngerasa bahwa dia itu terabaikan gitu. Sebisa mungkin saat dia itu mau berangkat sekolah, saya masih loh gitu makein baju dia seperti itu. Pokoknya masih ngurus dia, meskipun dedek shift itu bangun, saya bela-belain untuk letakkan dedek shift dulu gitu di kasur seperti itu buat ngurusin dia, agar dia itu nggak ngerasa terabaikan seperti itu. Saya ingin anak-anak saya itu tumbuhnya atau berkembangnya mentalnya itu nggak apa ya, nggak berpikir bahwa dia terabaikan seperti itu. Nah, kembali lagi ya ke videonya. Ini alhamdulillah setelah digerecokin sama si kakak Kania ya, kata dia sih dibantuin gitu, tapi lebih tepatnya sekali lagi dia ngegerecokin banget gitu. Ini saya tuangin ke loyangnya, ukuran loyangnya ini kalau nggak salah 22 kali 7 cm gitu. Saya nggak tahu harganya berapa, ini saya beli offline aja ya teman-teman. Ayah Kania yang belinya di pasar tadi gitu. Dan bikin brownies ini juga ala kadarnya ya teman-teman. Kalau saya yang ke pasar, saya tentunya beli choco chips gitu, saya beli apa ya, pasta coklat seperti itu buat jadi penambah rasa gitu brownies ini. Tapi berhubung ini laki-laki yang dititipin ya, saya takut juga kalau kebanyakan yang dititipin, karena kan laki-laki itu yang nggak terlalu bisa gitu kalau belanja macam-macam seperti itu. Nah, ini udah siap ya dimasukin ke oven. Ini juga pertama kali saya baking ya di oven ini, jadi iseng-iseng gitu sambil quality time bersama kakak Kania, ngurusin kakak Kania, sambil saya juga pengen ngetes gitu efektif atau enggak nih si oven ini gitu. Nah, sambil kita nungguin ya si brownies ini mateng gitu, Mama Kania pengen sapa-sapa dulu teman-teman semua. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik-baik saja. Semoga selalu sehat, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan segala rezekinya, dan apapun itu yang dicita-citakan atau diinginkan itu lekas tercapai dalam waktu dekat ini. Amin. Tidak lupa Mama Kania juga pengen ngucapin terima kasih banget buat teman-teman yang sudah setia nontonin vlog sederhananya Mama Kania, kesehariannya Mama Kania, yang selalu ngasih support ya, ngasih dukungan berupa komentar-komentar yang positif, ngasih like gitu. Itu benar-benar bikin Mama Kania merasa semangat gitu untuk bikin video lagi gitu, untuk upload video terbarunya. Di tengah keribetan, kemudian di tengah aktivitas Mama Kania yang alhamdulillah gitu ya, super padat gitu. Ya boleh dibilang lah seperti itu ya, karena kerjaan ibu rumah tangga ini nggak ada habisnya, kemudian ditambah lagi kerjaan saya di sekolah seperti itu. Nah, lanjut lagi ke videonya. Ini alhamdulillah udah mateng ya. Ini browniesnya polosan aja, nggak dikasih topping apa-apa. Sebenarnya sih gitu lebih cantik lagi atau lebih enak dikasih keju ya, atau dikasih choco chips atau apa gitu, tapi berhubung nggak ada, mungkin next time deh gitu Mama Kania bikin browniesnya dengan tampilan berbeda. Nah, ini karena nggak punya piring yang panjang ya, terpaksa harus dipotong seperti ini. Nah, jadi tampilannya seperti ini ya, polosan aja, biasa aja gitu, tapi alhamdulillah kata kakak Kania enak banget seperti itu. Untuk oven mitonya ini benar-benar bagus teman-teman, pokoknya apa ya, berfungsi semuanya gitu, waktunya atau timernya, kemudian suhunya berfungsi banget seperti itu. Bagi teman-teman yang pengen samaan, silahkan klik aja linknya ya, saya cantumkan di description box. Oke teman-teman semua, sampai di sini dulu video Mama Kania kali ini. Sampai ketemu lagi di video Mama Kania selanjutnya. Dah, assalamualaikum.